Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Purnama Hanafi dari kelas 5D, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Baik, adapun tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi UTS dari mata kuliah Perspektif Global dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Sarlin, SPD, MPD. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang keanekaragaman budaya, yaitu dari suku Betawi. Selamat menyaksikan. Keanekaragaman budaya suku Betawi. Jakarta memang unik karena tidak bisa sekedar mewakili etnis penduduk aslinya, yaitu Betawi, tetapi juga menjadi rumah bagi berbagai manusia, suku, budaya, dan etnis lain yang datang, hidup dan berkembang di dalamnya. Masih banyak perdebatan yang menganggap suku Betawi bukan merupakan penduduk asli Jakarta. Betawi merupakan etnis yang kaya akan keragaman budaya, bahasa, kultur. Warna-warni ini membawa aneka persepsi, tafsiran, dan pemahaman tentang Betawi, baik dari segi penduduk asli, kultur, maupun kebudayaan. Bahkan ada yang berpendapat bahwa penduduk Betawi itu majemuk, artinya mereka berasal dari percampuran darah berbagai suku bangsa dan bangsa asing. Berdasarkan ciri kebudayaan, etnik Betawi dibagi menjadi dua, yaitu Betawi Tengah atau Betawi Kota dan Betawi Pinggiran, yang pada masa pemerintahan Hindia Belanda disebut Betawi Ora. Berdasarkan geografis, etnik Betawi dibagi menjadi Betawi Tengah atau Kota, Betawi Pesisir, dan Betawi Pinggir atau Udik atau Ora. Betawi Tengah atau Kota menetap di bagian kota Jakarta yang dahulu dinamakan Keresidenan Batavia atau Jakarta Pusat Urban. Jakarta Pusat Urban mendapat pengaruh kuat kebudayaan Melayu atau Islam. Betawi Tengah menganut gaya hidup tempo lama, misalnya perayaan upacara perkawinan, hitanan, tradisi lebaran, dan memegang teguh agama serta adat istiadat. Mengaji, orang Betawi yang tinggal di Jakarta Pusat mengalami tingkat arus urbanisasi dan modernisasi dalam skala paling tinggi. Juga mengalami tingkat kawin campuran paling tinggi. Dalam bidang kesenian, mereka menikmati keroncong tubuh, musik gambus, kasidah, orkes rebana, dan menggembari cerita bernafaskan Islam seperti cerita 1001 Malam. Mereka memiliki dialek yang disebut dialek Betawi Kota, bervokal akhiran E pada beberapa kata yang dalam bahasa Indonesia berupa A atau ah, misalnya kenapa menjadi kenape. Betawi Pinggiran bisa disebut Betawi Udik atau Ora, terdiri atas dua kelompok, yaitu pertama, kelompok dari bagian utara, barat, Jakarta, serta Tangerang, yang dipengaruhi oleh kebudayaan Cina. Kedua kelompok dari bagian timur dan selatan Jakarta, Bekasi, dan Bogor, yang dipengaruhi oleh kebudayaan dan adat istiadat Sunda. Umumnya, Betawi Pinggiran berasal dari ekonomi kelas bawah, bertumpu pada bidang pertanian, dan bertaraf pendidikan rendah. Pada perkembangannya, masyarakat Betawi Pinggiran mengalami perubahan pada pekerjaan dan pendidikan yang lebih baik. Dalam bidang kesenian yang dihasilkan adalah gambang kromong, lenong, wayang topeng, dan lainnya. Mereka menyenangi cerita seperti Samkok dan Tiga Negeri atau pengaruh Tionghoa. Dialek Betawi Pinggiran tidak terdapat perubahan vokal A menjadi E, misalnya kenapa menjadi ngapa.
Keberadaan dua kebudayaan ini disebabkan oleh banyak aspek, meliputi perbedaan latar belakang sejarah, ekonomi, sosiologi, dan aspek etnis, misalnya keaslian dari suku yang mempengaruhi kebudayaan mereka. Secara garis besar, kebudayaan dan kesenian etnis Betawi tumbuh dan berkembang di kalangan rakyat secara spontan dengan segala kesederhanaannya. Oleh sebab itu, kesenian Betawi dapat digolongkan sebagai kesenian rakyat. Keberadaan masyarakat Betawi sebagai suku bangsa bisa disimak dari pengakuan mereka terhadap ciri-ciri budaya tertentu seperti bahasa, dialek, dan kesenian. Tiga yang dianggap penting dalam fase kehidupan orang Betawi yaitu hitanan, kawinan, dan kematian. Adat hidup yang banyak bertopang pada agama Islam lebih mengajarkan mereka untuk lebih mengingat-ingat hari kematian. Ini merupakan ritual yang syarat akan unsur agamis. Yang pertama ada budaya hitanan, selalu dirayakan dengan meriah dan semarak oleh masyarakat Betawi. Hitanan alias sunat bagi orang Betawi adalah upacara memotong penis anak lelaki yang memasuki akil balik dalam ukuran tertentu. Menurut budaya Betawi, jika anak lelaki sulung sudah akil balik belum disunat, maka salatnya tidak sah. Seorang anak yang sudah menjadi sempurna mempunyai kewajiban melakukan ibadah dan memahami peraturan adat yang berlaku. Dengan kata lain, bagi masyarakat Betawi, sunat diartikan sebagai pembeda antara anak-anak dengan manusia dewasa. Anak lelaki yang akan disunat disebut dengan nama pengantin sunat, seperti layaknya seorang pengantin Betawi. Anak ini mendapat perlakuan istimewa, yaitu sang anak dikenai pakaian lengkap atau sadariyah dan diarak berkelilingi kampung sambil mengendarai kuda hias, didampingi iringan delman hias berisikan tanam bermain yang sebaya. Kemeriahan acara hitanan juga dapat ditemui dari semaraknya musik rebana ketimpring yang disertai dengan selawat, dustur, dan badar. Tidak lupa iringan pengantin sunat juga diikuti oleh rombongan tetangga dan orang kampung. Hidangan utama hitanan biasanya nasi kuning, serondeng, bawang goreng, dan emping ninjo. Boneka raksasa berisikan manusia hasil akulturasi budaya India Hindu, dan ondel-ondel juga beraksi dalam upacara ini. Tontonan topeng-topeng, saibul hikyat, dan wayang kulit menjadi hal yang ditunggu-tunggu semua undangan sehingga menjadi ramai dan sangat meriah. Yang kedua, ada budaya ritual sakral selanjutnya yang dialami oleh masyarakat Betawi saat memasuki kehidupan dewasa adalah pernikahan. Upacara pernikahan dalam masyarakat Betawi merupakan salah satu siklus kehidupan yang sangat penting. Upacara itu sendiri diartikan sebagai tingkah laku resmi yang dibakukan untuk memadai peristiwa yang tidak ditujukan pada kegiatan teknis sehari-hari, tetapi mempunyai kaitan dengan kepercayaan di luar kekuasaan manusia. Oleh karena itu, dalam setiap upacara perkawinan, kedua mempelai ditampilkan secara istimewa, dilengkapi dengan tata rias wajah, serta tata rias busana lengkap, sesuai dengan kelengkapan adat istiadat sebelum dan sesudah perkawinan. Tujuan perkawinan tersebut, menurut masyarakat dan budaya Betawi, adalah memenuhi kewajiban mulia yang diwajibkan kepada setiap warga masyarakat yang sudah dewasa dan memenuhi syarat untuk itu. Orang Betawi yang mayoritasnya beragama Islam menjadi
Islam, yakni bahwa perkawinan adalah salah satu sunnah bagi umat sehingga dipandang sebagai suatu perintah agama untuk melengkapi norma kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan ciptaan Tuhan yang Maha Mulia. Sistem perkawinan pada masyarakat Betawi pada dasarnya mengikuti hukum Islam. Kepada siapa mereka boleh atau dilarang mengadakan hubungan perkawinan dalam mencari jodoh, baik pemuda maupun pemudi bebas memilih teman hidup mereka. Namun demikian, persetujuan orang tua kedua belah pihak sangat penting karena orang tualah yang akan membantu terlaksananya perkawinan tersebut. Pernikahan dalam adat Betawi memiliki keunikan tersendiri. Dalam budaya asli, pernikahan Betawi memiliki tahapan beragam, mulai dari lamaran, pertunangan, seserahan, sampai dengan pernikahan. Pada hari yang ditunggu-tunggu, calon mempelai pria datang beriringan diantar sanak saudara menuju rumah mempelai wanita. Zaman sekarang biasanya ijab dan kabul dilaksanakan di rumah mempelai wanita. Hal menarik dalam adat perkawinan Betawi adalah prosesi penyambutan oleh mempelai wanita selaku tuan rumah. Petasan dan musik rebana disiapkan untuk menyambut sang tamu agung. Begitu mempelai pria bersama keluarga tiba, petasan rentet dinyalakan bersamaan dengan musik rebana yang menyanyikan lagu sholawatan. Ketika datang, mempelai pria tetap membawa aneka makanan khas Betawi seperti buah-buahan dan roti buaya. Roti buaya merupakan simbol kesetiaan. Dengan demikian diharapkan sang pengantin saling setia, seperti buaya yang hanya kawin sekali seumur hidup. Lain halnya dengan ritual sakral hitanan dan perkawinan, ritual kematian tidak dirayakan secara semarak dan meriah. Barangkali karena sifat ritual sakral kematian ini lebih banyak berhubungan dengan Yang Maha Kuasa, Sang Khalik, maka ritual dilakukan secara khusus dan hikmat. Tradisi ini di daerah Betawi berbeda dengan di tempat lain. Apabila seorang meninggal, keluarga menyelenggarakan pembacaan Al-Quran yang lamanya bergantung pada usia yang meninggal dan kelas ekonomi keluarga yang meninggal. Apabila ekonomi kekurangan, yang meninggal termasuk kelas menengah ke atas, maka pembacaan ayat suci Al-Quran dilakukan selama 7 hari 7 malam dan biasanya dilaksanakan di makam. Ada pula yang lebih dari itu, terutama jika keluarga yang meninggal termasuk keluarga yang terhormat, maka pembacaan Al-Quran dilaksanakan selama 40 hari, 40 malam. Selanjutnya, kesenian wayang Betawi nyaris tidak ada yang mengetahui keberadaannya, bahkan bisa dibilang hampir punah. Wayang Betawi memang sudah sangat jarang digelar seperti wayang kulit atau wayang golek. Sebenarnya wayang Betawi hampir mirip dengan wayang kulit dari Jawa Tengah, baik jenis wayang, tokoh maupun jalan ceritanya tidak berbeda dengan wayang kulit. Jika diperhatikan secara detail, bentuk gapit atau pegangan wayang pada wayang kulit Betawi tidak memakai bahan tanduk, melainkan menggunakan rotan warna cerah mendominasi wayang kulit. Betawi penampilan wayang sederhana sehingga menampilkan aspek estetik, moral, dan falsafah. Bedanya lagi,
Sang dalang menentukan cerita dalam bahasa Indonesia, dialek Betawi, dan sedikit bahasa Sunda. Pada kata menggunakan bahasa Indonesia pergaulan agar mudah dipahami segala lapisannya masyarakat dari berbagai suku. Cerita yang dimainkan berupa cerita lucu dan seru, ada perang, dan kaya akan gurauan. Selama ini wayang kulit Betawi hanya dimainkan di daerah pinggiran, yaitu tempat asal tumbuhnya wayang kulit ini. Betawi memang kaya budaya seperti kuliner, musik, tari, teater, seni, pakaian, kerajinan tangan, sampai upacara. Walaupun kebudayaan itu sudah mulai kalah kehadirannya dengan kebudayaan modern, namun kebudayaan Betawi tetap memiliki penggemar dan penikmat tersendiri. Tidak kalah dengan daerah lain di Indonesia. Betawi juga memiliki kerajinan batik sebagai salah satu dari seni tekstil Betawi. Tekstil Betawi terkenal akan nuansa warna dan ragam dengan ciri khas nuansa kesenian Betawi yang dipengaruhi oleh budaya Cina, Timur, Tengah, dan Eropa. Hal ini terjadi karena begitu banyak akulturasi dari berbagai kebudayaan asing dan lokal yang terjadi di Betawi. Baik, itulah penjelasan dari